Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, selamat bergabung bersama kami di tutorial berbagi kemudahan bertani pada saat sekarang ini. Mengawali perjumpaan kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, kita akan berbagi video dalam keseharian kami terkait penanganan cabai di masa vegetatif dari beberapa serangan yang nampak di pohon di lahan kami. Ini tanaman cabai sudah berumur kurang lebihnya 1,5 bulan, tapi masih satu kali pemupukan karena memang keterbatasan waktu, tempat, dan keadaan, sehingga pemupukannya terlambat, dan saat sekarang ini mulai ada serangan. Beberapa serangan ini harus kita pantau supaya tidak mengalami kegagalan sistem tumbuh dan mengalami kerusakan yang fatal yang akan mengakibatkan kerugian kita karena serangan hama penyakit maupun virus patogen. Di sini bisa kita saksikan kawan-kawan, ini sudah terjangkiti kutu daun yang bisa disebabkan tungau, trip, dan kutu kebul. Seperti ini dampaknya. Ini dia menggulung ke atas, ada juga yang menggulung ke bawah. Nah, ini ciri-ciri tungau dan trip sudah ada di sini. Ini harus cepat dilakukan pengendalian, penyemprotan dengan interval yang tepat, waktunya tepat, pestisidanya. Ini kawan-kawan, mengapa ini keriting? Ini karena cairan klorofil yang ada di daun ini dihisap sama kutu daun, itu kelihatan tuh kawan-kawan, tuh putih-putih itu kayak bulu. Ini adalah hama kecil yang ganas dan sadisnya yang membuat petani cabai kadang-kadang bisa frustasi, bisa menangis meronta-ronta dibuatnya dengan hama yang kecil seperti ini kawan-kawan. Jadi ini harus dilakukan segera mungkin, melakukan penanganan. Yang pertama, kita perlu persiapkan bahan-bahan aktif yang bisa untuk mengendalikan dari serangan kutu daun ini. Di sini kan kawan, dengan interval penyemprotan 3 hari sekali. Nanti kita akan bagikan pestisidanya, racikannya apa saja untuk perolingan penyemprotan supaya bisa teratasi hama ini. Dan di sini juga kawan-kawan sudah ada nampak bercak pada tanaman cabai ini. Ini ialah penyakit daun yang disebabkan bakteri maupun jamur jahat yang sudah mulai menginfeksi tanaman ini. Ini pengendaliannya, kita pergunakan fungisida yang tepat karena ini disebabkan oleh jamur maupun bakteri yang karena pergantian fluktuatif cuaca, naik turunnya kadar pH dalam tanah, sehingga bakteri dan jamur itu tumbuh berkembang biak. Nah, kemudian mengakibatkan menginfeksi tanaman cabai maupun tanaman yang lain. Karena di sini kita sedang melakukan pengamatan, pengendalian hama pada tanaman cabai, maka ini yang dibahas terkait dengan tanaman cabai. Inilah hama bercak daun, bisa disebut dengan Phytophthora. Seperti ini kan kawan, ini ada 3 jenis hama yang harus kita kendalikan sekaligus. Yang pertama kutu daun, terdiri trip, tungau, dan kutu kebul. Yang kedua yaitu ini, seperti ini. Dan ini
Jadi ini kawan-kawan, nanti kita bisa simak apa aja racikan yang harus kita semprotkan dengan interval 3 hari sekali. Kita lakukan perolingan, penanganan, pengamatan yang tepat. Demikian kawan-kawan yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah penyebab kita bisa mendapatkan keridhaan Allah di atas takdir wasilah kita ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Kami doakan yang subscribe agar dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Ini kawan-kawan, ini tanaman kurang lebihnya ada 500 pohon dengan jarak tanam antara jalur ini 90 cm, antara tanaman ini 60 cm, seperti ini. Ini di lahan tumpang sari, update yang kami berikan seperti ini. Ini sudah harus melakukan pemupukan untuk mencapai target persiapan buah di masa generatif nanti. Nah, ini kawan-kawan, ini sudah cukup parah, ini keriting yang semacam ini. Ini sudah cukup parah keriting yang semacam ini, dan ini harus tepat waktu, tepat pestisida, dan harus diamati seperti ini. Apabila tidak ingin terjadi kegagalan dalam bertani. Nah, ini kawan-kawan sudah ada jangkitan yang bisa disebut mulai terjangkiti virus mozaik ini. Ini sebabnya trip tungau dan juga kutu kebul. Seperti ini. Dan kita harus campurkan kan kawan, nanti zat perangsang tumbuh, kalsium, dan gandasil supaya memiliki pertumbuhan pergantian daun, penyuplaian makanan, klorofil, dan pertumbuhan yang lainnya, supaya walaupun terserang hama ini mereka akan tetap bisa tumbuh semaksimal mungkin. Ini kan kawan, ini sudah terjangkiti virus mozaik ini kawan-kawan. Nah, ini cairan klorofilnya sudah habis ini. Ini yang di sini ini. Ini cairan klorofilnya sudah habis ini, terhisap, dan ini ada flek. Flek ini ialah telur yang ditinggalkan oleh kutu daun, dan ini akan berkembang biak kawan-kawan. Ini flek ini. Kita lanjut racikan pestisidanya. Demikian kan kawan, lanjut dari peracikan persiapan pestisida untuk mengatasi keriting yang harus kita lakukan. Kita persiapkan ini untuk perolingan. Ini dari produk kapal terbang, paket keriting lengkap yang bisa kita beli dengan harga kurang lebihnya 70.000 di toko pertanian. Dan yang ini untuk bercak daun sebagai antibodi pencegahan. Yang ini gandasil daun untuk pemicu pertumbuhan, karena apabila terserang kutu daun wajib kita tambahkan gandasil daun maupun yang lainnya, karena kami di sini sedang melakukan kegiatannya pada hari ini sedang mempergunakan produk gandasil daun. Bisa kita tambah juga ini gibro
untuk merangsang keluarnya anak tunas ranting yang untuk menggantikan yang sudah terserang keriting yang disebabkan kutu daun tadi. Jadi dengan kita tambahkan ini dan gandasil daun ini akan memicu tunas baru dan akan memberikan rangsangan pertumbuhan baik daun, tunas maupun yang lainnya. Jadi seperti itu, nanti kita racik per tangki dalam aplikasi. Jadi yang pertama D10, ini dari bahan Menkosep, gandasil daun, Give Grow, dan 3 serangkai untuk atasi keriting ini paket lengkap dari cap kapal terbang. Bisa kita beli atau bisa kita beli dengan bahan aktif yang sama dengan merek yang berbeda, yang penting sama. Di sini ada Midacloprid, ada Acaricida, dan ada Winder ini. Ini semua untuk mengatasi serangan keriting pada tanaman cabai kita yang disebabkan kutu daun. Jadi ini ada 4 pengendalian untuk satu kali aplikasi ini. Inilah yang harus kita persiapkan. Jadi demikian kan kawan, jangan lupa subscribe video kami. Mari kita simak peracikannya di dalam tangki. Untuk D10 berbahan aktif Menkosep ini kawan-kawan, cukup 1 sendok ini kita aduk biar menjadi satu dengan air. Kemudian kita tambahkan gandasil daun. Gandasil daun ini kawan-kawan 3 sendok seperti ini, 3 sendok ini, 1, 2, 3. Kita aduk. Kita masukkan. Ini 1 tangki 1 butir atau 1 bungkus ini. Ini 1 tub kurang lebih 10 mili.
Ini semuanya kurang lebih 10 mili. Ini juga kurang lebih 10 mili. Kemudian kita aduk. Setelah merata, kita masukkan kita masukkan stik untuk mengaduk biar rata. Kita nyalakan. Ini caranya. Cukup. Kawan-kawan, diupayakan penyemprotan cukup kita kabutkan. Diupayakan jangan sampai menetes pestisida itu ataupun air, karena apabila nyemprot itu terjadi penetesan justru kurang maksimal, karena antara air dan bahan aktif yang terdiri dari pestisida maupun pupuk itu lebih berat dibandingkan air. Jadi yang tersisa apabila menetes itu di daun maupun di buah maupun di tangkainya itu tinggal airnya. Jadi kurang maksimal. Perhatikan kan kawan, lakukan penyemprotan berkabut, jangan sampai menetes, karena akan mengurangi efektivitas bahan aktif maupun pupuk, karena dia yang tersisa apabila menetes di dalam daun, tangkai maupun buah itu tinggal airnya. Sebagian besar pestisida maupun pupuk itu sudah jatuh ke tanah. Seperti itu yang cara paling efektifnya yang perlu kita lakukan, kawan-kawan.
seperti ini. Ini cabai juga ini kawan-kawan. Cabai ini pindah tanam. Dipindah tanam sudah umur 4 bulan. Cabai ini. Padahal ini di sini masih umur 1,5 bulan. Dia sudah nampak mengeluarkan buah. Tapi tak mengapa karena ini nanti akan mengeluarkan tunas baru kan kawan. Ini. Tak mengapa. Ini akan mengeluarkan tunas baru. Ini sudah ada juga sebelum ditanam sudah bawa buah yang sudah menjelang matang. Artinya apa? Ini terjadi keterlambatan pada waktu pindah tanam. Karena memang waktu yang kurang memungkinkan. Jadi seperti itulah kita harus berbagi waktu dengan yang pekerjaan yang lain, baik pisang seperti itu. Tanaman pisang, tanaman kopi, tanaman coklat, maupun yang lainnya.
Jadi kita harus berbagi waktu dengan tanaman yang lain. Jadi seperti itu kawan-kawan yang dapat kami bagikan. Salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi dari keterbatasan kami, baik waktu, tempat, dan keadaan, ataupun video kami dan kemampuan tutur kata kami. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya untuk kita. Ya kawan-kawan, mohon maaf ditambahkan ya penyemprotannya karena ini ada serangan dari kutu daun yang dihisap klorofilnya dari atas, yang menggulung ke atas, yang dari bawah menggulung ke bawah. Jadi melakukan penyemprotannya kita ambil seperti ini dari bawah dan juga dari atas, biar hama yang ada di atas daun maupun di bawah daun itu terkena. Itulah yang dapat kami bagikan dan itulah yang dapat kami tambahkan kawan-kawan. Mohon maaf ya.